Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah takdirkan kita bersama-sama di dalam kajian ilmu tajwid tahsinul qiraah Ramadan yang kita cintai. Sebelum pergi dari hadapan kita niatkan mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita untuk bersama-sama meningkatkan kualitas iman, terutama lewat bacaan Al-Quran kita yang kita perbaiki secara tartil. Sahabat-sahabat yang saya cintai, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih jauh tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tartil, bagaimana kita mentahsin atau memperbaiki bacaan kita, selama beberapa menit ke depan saya akan coba kilas balik menyampaikan tentang sejarah ilmu tajwid, tentang alasan kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi ayat yang saya bacakan tadi Al-Baqarah ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Jelas di situ bahwa Al-Quran diturunkan dan dibaca sesuai dengan bacaan sebagaimana ia diturunkan. Di dalam sebuah hadis, Ibnul Jazari di dalam kitabnya menceritakan dari Zaid bin Sabit bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa Allah mencintai Al-Quran itu dibaca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Kama unzilal Quran yuhibbu ayyaqra'ah. Jadi Al-Quran itu lebih atau dicintai untuk membacanya sebagaimana Al-Quran itu diturunkan saat itu. Jadi bahwa kita tahu Al-Quran tidak diturunkan secara langsung gitu ya, secara langsung sekaligus maksudnya, akan tetapi diturunkan secara berangsur-angsur ya. Sebenarnya ada maksud di balik itu, kenapa Al-Quran diturunkan lafzon atau maktuban wa mantuqon, secara tulisan dan secara ucapan, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Kenapa harus berangsur-angsur gitu? Bahkan ini juga yang ditanyakan oleh orang kafir, diceritakan atau dibahas di dalam surat Al-Quran di Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladzina kafaru laula unzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan. Kata orang kafir, andaikan Al-Quran diturunkan dalam jumlah yang sekaligus gitu, mungkin kami akan percaya gitu. Tapi kemudian dijawab dalam wahyu juga, sebenarnya yang berangsur-angsur itu tujuannya adalah kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Hal itu semata-mata untuk menjadi penguat atau menjadi landasan yang kuat untuk hati kamu gitu ya. Nah, di akhir surat ini Allah menekankan, selain di surat-surat yang lain juga, di Al-Muzammil juga ada, di akhir surat ini, di akhir ayat ini Allah menyambungkannya dengan ayat warattalnahu tartila.
Jadi Allah yang menyampaikan sendiri, warattalnahu, dan kami membacanya dengan tartil Al-Quran tersebut, tartilan dengan sungguh-sungguh tartil, ya, ada pengulangan di situ. Artinya bahwa Al-Quran itu diturunkan secara tartil. Di dalam Al-Muzammil surat yang keberapa itu juga disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran secara tartil. Nah, bagaimana Al-Quran ini kemudian sampai kepada kita dengan bacaan yang seperti yang dibacakan oleh Rasulullah, malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ingat, bukan hanya dibacakan sebenarnya, tapi juga maktuban, ya, dituliskan, wa mantuqan, dan juga diucapkan. Nah, ini menandakan bahwa bagaimana untuk mengukur keaslian Al-Quran yang sampai kepada kita. Dulu setiap selesai ada wahyu yang turun, kemudian Rasulullah memanggil para sahabat dan menyampaikan ayat yang turun ketika itu, lalu kemudian sahabat menghafalnya. Seperti itu terus berproses seperti itu secara sampai Al-Quran kemudian sempurna diturunkan. Nah, apakah kemudian di zaman Rasulullah langsung dikenal dengan ilmu tajwid, yang menurut hukum ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah untuk kita mempelajari, akan tetapi hukum fardu ain menjadi wajib hukum mengamalkannya bukan hanya kepada sekelompok orang, tapi juga seluruh, baik yang belajar secara apa istilahnya mendalam ataupun tidak, wajib hukumnya membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid atau tartil, ya. Di dalam Nazm Jazariyah disebutkan, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu, atau fi riwayatin ukhra man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Kenapa mempelajari atau membaca Al-Quran dengan tajwid itu menjadi hatmun lazimun, menjadi suatu yang wajib. Hatmun wajib, lazim juga wajib, jadi artinya wajib banget gitu. Kemudian man lam yusahhihil Qur'ana athimu, atau man lam yujawwidil Qur'ana athimu, seseorang yang membaca Al-Quran tidak bertajwid, tidak benar, athimun, maka dia akan berdosa. Kenapa? Li'annahu, di lanjutan nazamnya, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha fihi ilaina wasala. Karena sungguhnya begitulah Allah menurunkan kepada kita secara mutawatir dari Rasulullah, kemudian kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in, kemudian kepada tabi'in tabi'in, kemudian sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir ini artinya bahwa bukan hanya satu orang yang meriwayatkan seperti tersebut, tapi banyak orang yang hafal dan tahu serta menjamin kebenarannya. Wa hakadha fihi ilaina wasala. Demikianlah hal itu juga sampai kepada kita. Seperti itu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita itu adalah Al-Quran yang sebenar-benarnya Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Dulu ketika, sebenarnya mulai kapan sih tajwid itu ada? Kembali lagi kepada pertanyaan tersebut. Dulu ketika Rasulullah SAW memang tidak ada yang secara spesifik kemudian menyebut ilmu tajwid, tidak ada. Akan tetapi dulu ketika zaman Rasulullah yang ada adalah bahasa Arab yang fushah, bukan yang kecampur-campur seperti sekarang gitu ya. Sehingga
sudah diturunkan dengan bahasa mereka, lajah mereka, sehingga tidak terlalu sulit gitu, tidak kesulitan orang Arab untuk membaca sesuai dengan apa yang seharusnya, yang tartil yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas bahwa di ayat yang lain bilisanin arabiyyin. Jadi Al-Qur'an itu dibaca dengan lisan Arab ya, bilisanin arabiyyin. Nah, di zaman-zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesulitan-kesulitan itu tidak ada, hampir tidak ada dan bahkan tidak ada. Kenapa? Karena memang Rasulullah langsung mengajarkan dan hanya sampai kepada orang Arab saja. Artinya tidak keluar dari Jazirah Arab. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, lalu kemudian banyak sekali orang-orang dari selain orang Arab yang juga masuk Islam. Nah, ini kemudian timbul tantangan baru, atau ya saya melihatnya tantangan ya, tantangan bukan ya, orang melihat masalah bagaimana agar keotentikan atau keaslian bacaan Al-Qur'an bisa sampai kepada generasi-generasi setelah itu dan seterusnya, seperti itu. Lalu kemudian di zaman tabi'in ya, di zaman tabi'in mulai dikenalkan oleh seorang penemu atau pencetus atau penghimpun, apa sih ya namanya? Beliau namanya jadi tokoh ini adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan tentang makharijul huruf gitu ya, yaitu Syekh Khalil Al-Farahidi. Menurut beliau, komponen terbesar dari Al-Qur'an itu adalah jumlah kalimat ya. Sedangkan jumlah kalimat itu terdiri dari rangkaian lafaz-lafaz yang dirangkai kemudian menjadi sebuah kalimat. Komponen terkecilnya lagi adalah huruf. Maka menurut beliau, yang perlu ditelisik, yang perlu secara detail dimengerti terlebih dahulu adalah huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga kemudian beliau ini mencoba meneliti dan sebisa mungkin menyesuaikan dari mana sih keluarnya huruf yang benar ini gitu, sehingga disebutlah makharijul huruf saat ini ya, seperti itu. Imam Sibawayh murid beliau Syekh Khalil Al-Farahidi, karena saking ta'zim dan takjubnya kepada gurunya, beliau menyampaikan innal khalilah dzaqal huruf. Syekh Khalil itu sudah tahu rasanya huruf. Huruf itu keluar dari mana, qaf itu dari mana, ha itu dari mana, alif itu dari mana, hamzah itu dari mana, ta itu dari mana, dan sebagainya. Lalu setelah beliau ini Syekh Khalil Al-Farahidi ini mendeklarasikan, artinya memperkenalkan ya, makharijul huruf ini, disambut baik oleh para ulama-ulama di Jazirah Arab di sana untuk mendukung dan juga memperdalam bagaimana makharijul huruf ini bisa disampaikan atau dijadikan pengetahuan baru, sehingga bisa terjaga kesalahan-kesalahan atau lahan-lahan dari orang-orang membaca Al-Qur'an. Ya. Ini dulu pernah ada kasus ya, ketika seseorang membaca Al-Qur'an kepada beliau Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud membaca surat apa itu yang ini? Innal fuqara'a
inna shadaqat ya lil fuqara gitu. Jadi membacanya tidak panjang. Kemudian hanya dengan 2 harokat. Kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan, laisa hakadza Rasulullah aqra'ani, bukan seperti ini Rasulullah membacakannya kepada kami, seperti itu. Kemudian si yang membaca ini menanyakan, kalau begitu bagaimana Rasulullah membacakannya? Lalu Ibnu Mas'ud membacakan innamas shadaqat lil fuqara'i dengan bacaan 4 harokat atau 2 alif ya, 2,5 alif ya, juga bisa. Nah, ini yang berkembang ya ketika itu, sehingga sampai kepada zaman kurang lebih ke-4 Hijriah ya, di mana ada tokoh baru setelah berkembang makharijul huruf. Kemudian jadi betul bahwa kalau kita belajar Al-Qur'an, kira-kira yang dituju mula-mula adalah bagaimana memperbaiki hurufnya dulu, bagaimana memperbaiki makharijul hurufnya dulu, sifatul hurufnya dulu, baru kemudian masuk ke ilmu tajwid, seperti itu. Nah, di kurang lebih abad ke-4 Hijriah ya, 4 Hijriah, baru kemudian muncul pembahasan tajwid yang memperkenalkan yang menyebut dengan tajwid pertama kali beliau adalah Abu Mazahim Al-Khaqini ya. Ini bisa dibaca di syarah kitab ya. Abu Mazahim Al-Khaqini ini wafat pada tahun 325 Hijriah. Beliau di kitabnya menyebutkan begini. Nah, beliau ini yang pertama kali memperkenalkan sebutan tajwid ya di dalam kitabnya atau karangannya Qasidah Ra'iyah. Ada 51 bait. Di dalam kitab ini terkandung kaidah-kaidah tajwid atau maudhu' tajwid. Ini yang memperkenalkan pertama kali istilah tajwid, lalu diikuti oleh beberapa ulama tajwid. Ulama tajwid berbondong-bondong membahas juga tentang ilmu tajwid ya. Beliau di kitabnya ya menyebutkan al-lahnu fil Qur'ani lahnul jali, lahnul khafi wal jali. Ammal khafi lahnul i'rab wa ammal jali tarku i'ta'ul huruf haqqahu min tajwidi haqqa lafdhihi. Jadi menurut beliau jadi di situ kemudian ada penyebutan tajwid ya, tajwid min tajwidi gitu. Menurut beliau di dalam kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an itu ada 2. Ada kesalahan khafi, ada kesalahan jali. Jadi kalau yang khafi itu hanya kesalahan harokat kepada i'rab. Akan tetapi kalau jali sudah kesalahan yang di bacaan-bacaan yang tidak tartil dan sebagainya, menurut beliau itu jali. Beda kalau sekarang ya, kalau jali itu ketika di penilaian MTQ yang khafi itu ya tetap di harokat misalkan atau kesalahan-kesalahan i'rab, akan tetapi kalau yang jali kesalahan menyambungkan kalimat atau lafaz seperti itu. Nah, ini yang kemudian dijadikan rujukan dengan penyebutan tajwid tadi di dalam kitabnya gitu. Akhirnya mulailah tercetus terkenal istilah-istilah tajwid.
Kemudian tajwid ini identik dengan murattal atau tahsinul qiraah, tartil, murattalan, membaca Al-Quran secara tartil, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara praktek tajwid, sekali lagi saya tekankan bahwa praktek tajwid itu sudah ada semenjak Rasulullah Muhammad SAW ketika malaikat Jibril memberikan contoh bacaan kepada Nabi Muhammad dan kemudian Nabi Muhammad menerimanya, begitupun terus diteruskan ke sahabat, itu sudah ada di situ, sudah ada bacaan murattalan atau mujawwadan, gunnahnya sudah ada, kemudian ikhfa'nya juga sudah ada, kemudian izhar juga sudah ada, begitupun matnya sudah ada yang sesuai dengan panjang-panjangnya. Istilah-istilahnya kemudian muncul setelah periode tabi'in, ya, di mana tadi disebutkan bahwa ilmu tajwid ini mulai dikembangkan di abad kurang lebih ke 4 Hijriah, seperti itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat, jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran secara tartil atau secara tajwid. Kita sudah tahu dan kita sudah faham ilmunya, maka wajib hukumnya bagi kita untuk membaca Al-Quran sebagaimana Allah juga senang kepada kita semua jika kita membaca sebagaimana Allah menurunkan kepada kita Al-Quran tersebut, sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran atau sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi jariah bagi saya dan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.